Iya. Tunggu. Terus ntar ada tuh. Ada di postingan. Coba tengok di itu. Udah belum? Masih belum, Ki. Belum sih. Itu gimana caranya? Bentar. Oke, udah. Sekarang udah? Udah. Oke. Ya lah. Mulai ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkatnya kita dapat melaksanakan Zoom pada hari ini. Yang kami hormati Ibu Fatma Riza selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan teman-teman yang sudah bergabung pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Titis Anggreni Siritoite, dengan NIM 230780079 dari Prodi Pendidikan Tata Rias dan Kecantikan, dan teman-teman saya yang sudah bergabung. Ada Tiara Balkis Rametaria. Silakan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih kepada Titis. Sebelumnya perkenalkan nama saya Tiara Bakis Hametaria dengan NIM 2307878, Prodi Pendidikan Tata Rias dan Kecantikan. Sekian, terima kasih. Dikembalikan kepada Titis. Selanjutnya ada Mardatila, silakan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Mardatila Molina dengan NIM 2307818. Saya berasal dari Prodi Tata Rias dan Kecantikan. Terima kasih. Oke, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk memenuhi tugas UTS Pendidikan Pancasila. Topik yang akan kita bahas hari ini tentang dinamika dan tantangan Pancasila di era globalisasi. Oke, langsung ke penyampaian materi. Materi pertama yang akan dibacakan oleh Mardatila Maulina. Kepada Mardatila dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dinamika Pancasila di era globalisasi. Dinamika Pancasila mengacu pada perubahan dan perkembangan nilai-nilai, prinsip dan tujuan yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara di Indonesia. Dinamika Pancasila mencerminkan kemampuan Pancasila untuk beradaptasi dengan perubahan sosial, politik, budidaya yang terjadi di Indonesia. Dinamika Pancasila juga mencangkup penyelarasan atau harmonisasi antara nilai-nilai Pancasila dengan kebijakan pemerintah, peraturan hukum, dan
tindakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, bahwa Pancasila harus menjadi pedoman bagi individu dan institusi dalam mengambil keputusan dan bertindak, serta dalam pembangunan hubungan antar warga negara. Next. Lanjutannya, dalam konteks dinamika Pancasila juga terdapat perdebatan dan diskusi mengenai interpretasi dan implementasi nilai-nilai Pancasila. Di dinamika ideologi Pancasila kembali diuji ketika dunia masuk pada era globalisasi di mana banyak ideologi alternatif, yaitu adanya polaritas dan multikulturalisme, adalah globalisasi yang telah membawa interaksi yang lebih intens antara warga negara yang dikaitkan dengan budaya, agama, dan ideologi. Yang kedua, adanya nilai-nilai universal. Meskipun Pancasila merupakan landasan ideologi, namun nilai-nilai itu terkandung dalam bentuk kemanusiaan, keadilan sosial, dan demokrasi, bahkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang ketiga adalah perubahan sosial dan ekonomi. Globalisasi tersebut mengubah struktur sosial dan segala ekonomi di banyak negara, termasuk di Indonesia. Yang keempat, yaitu ada tantangan ideologi ekstrim. Era globalisasi juga memberikan tantangan yang membentuk penyebaran ideologi ekstrim yang dapat mengancam keutuhan dan keberagaman masyarakat. Dan Profesor Dr. Andus Insinyur Reni Mariani, MP, menjelaskan Pancasila sejak merupakan ideologi terbuka, yakni terbukanya dengan menyerap nilai-nilai baru yang dapat bermanfaat bagi kehidupan kelangsungan hidup bangsa. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mardatila. Selanjutnya, penyampaian materi kedua akan dibacakan oleh Balkis. Kepada Balkis, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan pemaparan materi, yaitu di sini saya akan membahas tentang tantangan Pancasila di era globalisasi. Adapun tantangan Pancasila di antaranya, satu, banyaknya ideologi alternatif melalui media informasi yang mudah dijangkau, seperti radikalisme, ekstremisme, dan konsumerisme. Memang benar bahwa dengan mudahnya akses ke berbagai media informasi, ideologi-ideologi alternatif dapat tersebar dengan cepat. Ini termasuk ideologi radikalisme, ekstremisme, dan bahkan konsumerisme. Penting untuk memiliki keterampilan kritis dalam menilai dan memilah informasi yang diterima, serta mempertimbangkan perspektif yang berbeda sebelum membentuk pandangan atau keyakinan kita sendiri. Juga mendukung pendidikan dan dialog terbuka dapat membantu mengatasi dampak negatif dari ideologi-ideologi tersebut. Nah, yang kedua ada eksklusivisme sosial yang terkait derasnya arus globalisasi yang mengarah pada menguatnya politisasi, identitas, gejala polarisasi, dan fragmentasi sosial berbaris sara. Fenomena eksklusivisme sosial terkait dengan arus globalisasi memang bisa terlihat lebih jelas. Globalisasi dapat memperkuat identitas politik dan sosial yang eksklusif, serta memicu polarisasi dan fragmentasi dalam masyarakat. Ini dapat mengarah pada ketegangan antar kelompok berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Penting bagi masyarakat untuk mempromosikan dialog antar kelompok, membangun pemahaman, dan mencari solusi inklusif untuk mengatasi tantangan ini. Nah, ngomong. Nah, kesimpulan dari materi kami adalah dinamika Pancasila mencerminkan kemampuan Pancasila untuk beradaptasi dengan perubahan sosial, politik, dan budaya yang terjadi di Indonesia. Terdapat juga ideologi yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, kita harus waspada dan kritis terhadap ideologi-ideologi tersebut dan tidak mudah terpengaruh atau terprovokasi oleh hal tersebut. Baik, sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Balkis. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia membacakan materi kita pada hari ini. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Jika ada kekurangan atau salah kata, kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.